Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam renungan hari ini. Permenung kita akan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana Yesus melontarkan pertanyaan kepada para muridnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Beragam jawaban pun diberikan oleh para murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga seorang dari para nabi. Lebih lanjut, Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan yang sungguh menuntut jawaban personal, jawaban yang bukan menurut versi orang lain, melainkan sungguh menuntut jawaban yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Jawaban yang juga mengisyaratkan adanya relasi yang intim dengan Yesus. Petrus pun menjawab pertanyaan Yesus, "Engkau adalah Mesias." Jawaban yang sangat tepat. Tetapi ketika Yesus mulai mengajarkan mereka dan menegaskan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh banyak orang, dibunuh, dan puncaknya ialah akan bangkit sesudah 3 hari kematiannya, Petrus yang mulanya tadi menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, seolah-olah tidak terima dengan apa yang disampaikan Yesus. Dengan berani ia menegur Yesus. Di sini kita melihat bahwa Petrus mengalami gagal paham terkait konsep mesianis dalam diri Yesus. Petrus masih melihat konsep ini dengan menggunakan kacamata manusia. Melihat Petrus yang juga belum mengerti, Yesus pun memarahinya. Para sahabat yang terkasih, konsep kekuasaan dan kerajaan Allah sangatlah jauh berbeda dengan paham duniawi. Bahkan jauh sebelum penderitaan dan kematiannya, Yesus sudah mengetahui sejak awal bahwa ia akan mengalami hal itu. Namun kita melihat bersama betapa ia tidak gentar dengan semuanya ini. Ia menghadapi dengan kepala tegak tanpa berpaling dari kehendak Bapa. Ia melakukannya dengan kerendahan hati yang tiada tara, bahkan ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kendati pun Allah, ia memilih menjadi hamba dari segala hamba. Ia memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Teladan yang mungkin sepanjang pesiaran hidup kita di dunia ini tidak dapat kita wujudkan sampai titik yang paling dasar. Akan tetapi sebagai pengikut-pengikutnya, kita sekalian dipanggil untuk hidup seturut apa yang ia teladankan ini. Dan disinilah kita berjuang sepanjang pesiaran hidup kita. Para sahabat yang terkasih, permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk senantiasa berlaku setia, tidak mendua terhadap Tuhan Allah, membuka diri terhadap setiap rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Dan kuncinya ialah sikap yang selalu siap sedia, mau ditempa layaknya bejana tanah liat, yang dibentuk menjadi bejana yang indah. Maka dari itu, sudahkah dalam pesiarahan hidup ini kita menyatukan seluruh perjuangan di dalam nama Tuhan? Selalu setiakah kita dalam beriman kepadanya di segala situasi dan kondisi hidup kita? Baik itu di masa-masa yang indah, lebih-lebih di masa yang susah.
Semoga kita sekalian dimampukan mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.